Hai everyone, kembali lagi dengan saya di sini. Pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai problems lainnya yang barangkali nanti muncul atau diujikan pada TOEFL Part B atau yang kita kenal dengan istilahnya written expression. Apa sih problems berikutnya? Nah, kita perkenalkan sama-sama bahwa problems berikutnya ini berjudul noun. Right? Noun tentu sudah tahu artinya ya kan? Kata benda. Jadi kata benda atau noun juga menjadi hal yang barangkali diujikan pada TOEFL Part B tersebut. Sebenarnya beberapa hal ini terkait dengan noun ini, tapi pada pertemuan kita hari ini kita akan hanya membahas 2 skill saja. Yang pertama atau skill 1 itu berkaitan tentang singular atau plural noun. Oke, dan skill yang kedua itu berkaitan tentang countable and uncountable noun. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah mengarahkan pikirannya kepada beberapa materi yang telah pernah kita pelajari ketika kita belajar bahasa Inggris. Noun singular, noun plural, ya sama sebenarnya, tapi ada masalah yang akan kita pelajari terkait tentang singular atau plural noun. Lalu countable, uncountable noun, saya sudah pernah belajar itu juga. Yes, sama sebenarnya dengan yang pernah dipelajari itu, tapi kita akan membahas mengenai detail masalah yang mungkin nanti diujikan pada TOEFL Part B tersebut. So, get ready with your notebook. Well everyone, kita masuk kepada skill yang pertama untuk pertemuan hari ini, yaitu membahas mengenai singular and plural noun. Ada 2 hal yang mesti kita pisahkan pembahasannya. Yang pertama adalah singular noun nanti, dan yang kedua adalah plural noun. Sekarang kita masuk ke yang pertama terlebih dahulu, yaitu singular noun. Nah, melihat term atau istilahnya di sini singular noun. Singular itu berarti satu atau tunggal, ya. Dan noun adalah, tahu dong, kata benda, ya. Kata benda. Jadi kita mengartikannya sebagai kata benda yang jumlahnya 1, singular noun. Nounnya berjumlah 1. Nah, di kalimat kita nanti keberadaan noun itu adalah sebagai subjek tentunya, ya kan? Dan mungkin juga sebagai objek, atau dimanapun noun berada di kalimat kita dan berapapun jumlah noun atau kata benda yang ada di kalimat kita bisa menjadi kasus yang terkait terhadap noun yang sedang kita bahas ini. Nah, ada kalanya noun itu 1, ada kalanya noun itu lebih dari 1. Kalau noun itu 1, nah ini yang kita kenal dengan istilah singular noun. Nounnya 1. Nah, kita tambahkan hal detail terkait mengenai singular noun ini. Ada kalanya kita ingin menyebutkan, sekarang saya kasih contoh ya, saya punya pena dan jumlah pena saya ini ada 1. Kita kan sering bilang kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah a pen. Ya kan? Nah, kita akan menambahkan hal detail terkait mengenai pembahasan noun ini. Ada yang namanya di sini, ya kan? Penanda noun itu adalah 1. A pen, sebuah pena atau 1 pena. Nah, ini namanya itu namanya adalah quantifier. Quantifier atau bahasa sederhananya dalam bahasa Indonesia adalah penanda jumlah noun itu berapa. Penanda jumlah noun yang lebih yang 1. A pen, a book. Right? Kita mempelajari singular noun ini tidak terlepas dari quantifiernya. Dan kita akan memperkenalkan beberapa quantifier atau penanda untuk singular noun. Salah satunya tadi sudah kita sebutkan, yaitu dan temannya an
Apa bedanya? Saya yakin juga sudah tahu deh apa bedanya. Untuk jika penyebutan setelahnya ini adalah konsonan, jika vokal berarti an umbrella. Umbrella. Ini penyebutannya adalah an umbrella, ada a di sini, ya kan? Berarti a itu adalah vokal. Karena itulah kita menggunakan an umbrella. Tapi dua-duanya, baik atau an, itu penanda noun-nya adalah noun yang singular. Contoh tadi yang kita bikin adalah a pen. Contoh lainnya misalnya adalah a book, ya kan? A book. Sekarang kita sudah tahu bahwa itu adalah quantifier atau penanda untuk noun singular, maka kita harus melihat noun yang dia ikuti itu juga noun yang singular. Book, singular, satu dia. Karena kalau kita tambahkan dengan s ending di sini, maka keberadaan s ending menyatakan itu tidak benda yang singular. Ya. Oke, bisa dipahami sejauh ini? Right. Apalagi quantifiernya? Quantifier lainnya itu adalah kata, ya bisa dibilang numeriknya, numbernya. Selain kita bisa bilang a pen, ya, karena yang tadi ini hanya satu, yang lainnya juga saya bisa bilang one pen. One pen. Ya, bisa saya bilang begitu. Kan banyak sekali variasi menyatakan benda itu singular. Tergantung makna apa yang ingin kita sampaikan. Menyatakan makna sebuah, one menyatakan makna jumlah bendanya, satu. Pen. Ya. Jadi ini adalah quantifier yang kedua, penanda noun yang ada pada kalimat kita itu adalah singular. One, kalau masih buku nih ya, one book atau one books. Yang mana yang tepatnya? Nah, kita menganalisanya dengan melihat quantifier kita itu apa? Quantifier kita adalah one, dan one itu masuk kategori quantifier singular, noun, maka noun yang mengikutinya juga dalam bentuk singular. Kita punya dua pilihan. Yang pertama adalah book, yang kedua adalah books. Ya, kita harus melihat nounnya singular antara book dan books, mana noun yang singular. Yang paling tepat adalah one book. Karena jika kita pilih one books, keberadaan s ending kita sudah ketahui sejak kita belajar bahasa Inggris tentunya ya, menandakan ini tidak singular. Jadi one book, bukan one books. Right? Sekarang kita lihat quantifier lainnya, penanda noun singular. Ada kata each. Okay, each. Noun yang mengikutinya, nah, quantifier kita adalah each. Right? Noun yang mengikutinya adalah singular. Misalnya, each book atau each books kah? Bagaimana menganalisanya? Menganalisanya adalah dengan cara lihat quantifiernya. Oke, quantifiernya adalah each. Dan kita tahu bahwa each itu adalah quantifier untuk singular noun,
maka kita mesti melihat noun setelahnya itu mesti dalam bentuk singular. Kalau ada dua pilihan, book dan books, manakah yang singular noun? Yang singular noun adalah book yang pertama, each books. Karena kalau sudah ada keberadaan s ending, maka itu tidak lagi singular noun-nya. Oke. Alright. Sudah ada 3 quantifier yang kita sama-sama perkenalkan. Yang pertama adalah an, one, each. Quantifier lainnya penanda noun singular adalah every. Every. Oke, every. Singular. Quantifier untuk noun yang singular. Maka, jika si every ini diikuti oleh noun, kita mesti memastikan noun-nya adalah noun yang singular. 1. Right. Kalau kita kasih contohnya masih sama, every book atau every books. Proses menganalisanya adalah lihat quantifier-nya, quantifier apakah yang ada, lalu apakah quantifier ini untuk singular noun? Every, ya, untuk singular noun, dan kita pastikan bahwa noun yang mengikutinya adalah noun yang singular. Apakah book yang singular atau books yang noun singular? Very good. Bagi yang menjawab, noun yang singular itu adalah book. Karena jika kita memilih books, ada s ending, ini bukan noun yang singular. Right? Sudah bertambah ya quantifier untuk singular yang sedang kita pelajari. Yang pertama ada atau an, want, each, every. Selanjutnya ada single. Right? Single adalah quantifier untuk noun singular juga. Kadangkala dia ditambahkan dengan a single. Bisa a single atau single saja. Tapi dua-duanya ini masuk ke kategori yang singular. Jika ada quantifier ini bertemu nanti dalam kalimat yang sedang kita baca, kita mesti memastikan noun yang mengikutinya itu dalam bentuk singular noun. A single book atau single book saja juga bisa. Oke. Selain itu, kita juga punya quantifier lainnya penanda singular, yaitu another. Another adalah quantifier untuk noun yang singular. Another book atau another books. Another book. Karena kita tahu sekarang bahwa jika ada quantifier another dan another ini kita sekarang tahu bahwa itu adalah quantifier untuk singular, maka jika kita bikin dua pilihan, book atau books, manakah yang tepat? Another untuk quantifier singular, noun. Pastikan noun yang mengikutinya adalah singular. Mana yang singular? Yang singular adalah book. Tidak bisa kita pakaikan another books karena ada s ending. Jika ada s ending, maka itu bukan noun yang singular. Nah, di sini kita bahas dua quantifier, itu hal yang paling penting, dan noun-nya. Ada beberapa quantifier penanda noun singular. Apa saja itu? Ada ada want, ada each, ada every, ada single atau a single, ada another. Jika kita bertemu beberapa dari quantifier ini pada kalimat kita, ya,
Maka jika quantifier ini diikuti oleh noun, noun kita harus dalam bentuk noun yang singular. Jadi secara rumus bisa kita buat seperti ini. Quantifier singular, ya, maka diikuti oleh noun yang singular juga. Nah, apa itu quantifier yang singular? Ini yang tadi kita bikin. Nih, yang kita highlight. Ada want, ada each, ada every. Nah, noun yang singular itu tandanya apa? Noun yang singular itu tandanya di belakang noun itu tidak ada keberadaan s ending. Nah, itu salah satu bentuk noun yang singular. Tidak ada keberadaan tambahan s ending. Kecuali katanya noun itu sudah berakhiran s ya. Tapi untuk penanda dia lebih kan kita tahu pakai tambahan s ending, penanda dia lebih dari satu. Oke. Nah, ini adalah trik yang pertama yang harus kita ingat. Nah, quantifier dan noun yang mengikutinya. Quantifier singular untuk noun yang singular juga. Apa saja quantifier untuk noun singular? Silakan di-highlight. Ada a, one, each, every, a single, another. Noun yang singular, bagaimana cara melihatnya? Tidak ada s ending pada noun tersebut atau pada kata benda tersebut. Nah, kita lihat pada contoh. Contoh kalimatnya adalah she offered me only one cupcake. Oke, she offered me only one cupcake. Pada kalimat ini ada terlihat quantifier. Kita melihat quantifier. Ada quantifier want. Right. One masuk ke quantifier. Tapi bukan one saja maksudnya begitu ya. 2, 3, 4 itu termasuk juga. Kan? Tapi untuk yang singular itu adalah one. One adalah quantifier singular. Lalu jika quantifier singular ini diikuti oleh noun, nah coba lihat di setelahnya ini ada cupcake. Cupcake itu adalah noun. Maka kita mesti memastikan nounnya dalam bentuk singular. Sudahkah cupcake di sini dalam bentuk singular? Tadi kita sebutkan bagaimana bedanya singular atau tidak. Bagaimana cara mengetahuinya? Adakah s ending di setelah cupcake? Tidak. Jika tidak ada, untuk sementara kita bisa katakan bahwa ini adalah noun yang singular. Maka di kalimat ini quantifiernya singular, nounnya juga sudah singular, maka ini hal yang benar. Gak ada masalah di sini. Ini adalah pola di mana keberadaan quantifier itu sudah tepat dengan noun yang mengikutinya. Quantifier singular untuk noun yang singular. Kita sekarang lanjut kepada membahas plural noun. Nah, ini kebalikan atau lawannya dari singular noun yang tadi. Singular noun berarti satu nounnya. Kalau plural, ini berarti nounnya itu lebih dari satu. Kadang kita bilang dua, kadang kita bilang tiga, kadang kita bilang beberapa, kadang kita bilang banyak. Nah, ini termasuk kategori plural noun. Nah, masih noun ya. Jadi kita ingin melihat di dalam kalimat kita itu jika ada noun, baik dia sebagai subjek atau dia sebagai objek, dimanapun dan berapapun jumlah noun yang dimiliki. Nah, ini akan bisa menjadi masalah pada TOEFL Part B atau written expression. Nah, tadi kita sudah bahas quantifier singular, nounnya singular. Kalau begitu, sama juga dengan plural. Ada nggak
quantifier untuk yang plural noun juga? Yes, ada, dan ini juga yang akan kita bahas. Ya, tapi sebelum itu saya mau kasih contoh sangat sederhana, menyambung contoh yang tadi. Tadi kita kasih contoh atau kita tulis a pen. A pen. Nah, di sini adalah penanda untuk atau quantifier noun singular, maka di belakangnya atau noun yang mengikutinya juga untuk noun yang singular. Apa penanda noun yang singular? Tidak ada keberadaan s ending di belakang noun yang ada pada kalimat itu. Dengan quantifier yang tepat, ya kan? Quantifier singular, maka nounnya juga singular, maka itu hal yang benar dan yang paling benar. Nah, kalau sekarang saya punya 2 pena, gimana saya ingin mengatakannya? 2 pena. 2. Tentu saya bilang 2 dong, karena 2, tidak 1 lagi. 2 pen. Nah, konsepnya sama dengan memahami singular noun. Quantifiernya 2. 2 itu berarti lebih dari 1. Nah, ini sudah masuk kita kepada quantifier pertama, penanda noun kita itu plural, yaitu 2. Ini quantifier plural. Jika kita ketemu quantifier plural, maka kita mesti memastikan bahwa jika yang mengikutinya itu noun, ya, noun, maka nounnya dalam bentuk noun yang plural juga. Tadi quantifier singular, nounnya singular. Sekarang quantifier kita sudah plural, maka noun yang mengikutinya dalam pola atau dalam bentuk noun yang plural. Apa pola noun yang plural? Pola noun yang plural itu adalah adanya s ending di belakang noun tersebut. Ya. Jika nounnya bisa dihitung, ya, dengan hitungan 1, 2, kayak pena kan bisa nih dihitung, pena 1, pena 2. Nah, jika nounnya bisa dihitung, ya, dan plural, maka ada penambahan s ending di belakang noun tersebut. Jadi, tidak mungkin kalimat kita atau kata kita itu adalah seperti ini. To pen. Kenapa? Tidak mungkin. Kita lihat nih, quantifiernya itu untuk quantifier yang plural. Nah, tadi kita sudah sama-sama tekankan baik di pemahaman singular dan sekarang plural. Jika quantifiernya plural, maka noun yang mengikutinya juga plural. To pen. Lalu kita lihat gimana cara membedakan noun yang singular dan plural? Tadi saya jelaskan, jika si noun itu bisa dihitung kategorinya, ya, pena itu bisa dihitung, maka ada s ending di kata ini to pen, right? Pen itu adalah noun yang singular. Quantifier plural dengan noun singular, maka ini tidak tepat. Yang benarnya yang mana? Quantifier plural dengan noun yang plural. Coba kita lihat. Quantifier plural, pens, nounnya plural, maka ini baru kategori yang tepat. Nah, ini pemahaman basicnya. Saya mau ulangi lagi. Quantifier singular untuk noun yang singular. Quantifier plural untuk noun yang plural. Bagaimana cara membedakannya? Dan jika nounnya itu bisa dihitung, maka ada penambahan s ending kepada noun yang plural tersebut. Pen menjadi pens, book menjadi books, pencil menjadi pencils, lamp menjadi lamps, ya, jika bendanya bisa dihitung. Nah, tadi sudah kita pahami beberapa
kategori quantifier untuk noun yang singular. Sekarang kita mau lihat beberapa quantifier untuk noun yang plural. Tadi sudah ada kata to. Ya, sudah ada kata to. Itu yang pertama. Lalu ada juga both. Misalnya nih, kita kasih contoh ya. Contohnya adalah two pens yang tadi. Saya mau kasih contoh yang lain, both box atau both boxes. Nah, yang mana yang paling tepat untuk quantifier both? Dan kita tahu bahwa sekarang nih both itu adalah quantifier noun yang plural. Maka nounnya juga dalam bentuk plural. Bagaimana membedakannya? Ada s ending. Kalau begitu mana yang paling tepat? Apakah box atau boxes? Yang paling tepat adalah boxes. Nah, ini memahami singular noun dan plural noun ini. Kemudian quantifier lainnya adalah many. Dan saya yakin artinya juga sudah pada tahu sebenarnya. Many, banyak ya, beberapa, dan kita sering artikan seperti itu. Nah, many adalah quantifier untuk noun yang plural. Maka jika ada kata many dan kita tahu many itu adalah quantifier untuk plural noun, maka harus diikuti juga dengan noun yang plural. Many box atau many boxes. Many boxes adalah yang paling tepat. Nah, dicatat lagi, ada lagi quantifier lainnya, yaitu several. Several adalah quantifier untuk noun yang plural. Maka setelah several itu, kita perhatikan kata benda atau noun juga dalam bentuk yang plural. For example, several way atau several ways. Several ways yang tepat untuk penanda noun yang plural. Selain itu, kita juga punya various. Various adalah quantifier untuk noun plural. Jadi jika nanti ketemu various dalam kalimat, kita mesti berhati-hati noun yang mengikutinya dalam bentuk plural. Bagaimana menentukan noun dalam bentuk plural? Jika nounnya bisa dihitung begitu, maka ada s ending pada akhir noun tersebut. Various topic atau various topics. Various topics dengan adanya s ending penanda noun itu plural. Kemudian ada few. Few adalah quantifier untuk noun yang plural. Ya, untuk noun yang plural. Jika ketemu nanti few dengan teman-temannya, ini banyak juga nih temannya. Few, fewer. Nah, ini sama juga, cuman maknanya yang berbeda. Sekarang kita nggak bahas mengenai maknanya masing-masing a few dan fewer itu, tapi kita yang kita antisipasi itu adalah noun yang mengikutinya dalam bentuk plural. Few month atau few months. Few months. Few adalah quantifier untuk noun yang plural, maka nounnya juga mesti plural. Month atau months. Tentu sudah tahu bahwa keberadaan s ending jika bendanya itu bisa dihitung, maka itu adalah plural. Ya. Lalu ada quantifier lainnya, yaitu lot of. Nah, ini juga ada variasinya nih. A lot of atau lots of. Kita tidak bahas maknanya masing-masing, tapi yang ingin kita antisipasi adalah noun yang mengikuti quantifier ini.
noun yang mengikuti quantifier ini dalam bentuk plural. Ya, dalam bentuk plural. Oh Miss, tapi ini kan ada berarti satu dong. Nah, ini satu kesatuan, tidak dipisah. A lot of itu satu kesatuan. Jadi di situ bukan penanda bahwa dia singular. Ya, tetap a lot of itu adalah penanda noun plural. A lot of ways, a lot of ways yang paling tepat, ya, karena kita tahu bahwa a lot of itu adalah quantifier untuk plural, maka noun yang mengikutinya juga dalam bentuk plural. Selain itu ada quantifier lainnya penanda noun yang plural, yaitu ada all. Nah, kalau all kan tahu semuanya, sudah pasti itu nounnya adalah plural. All student atau all students. All students dengan s ending yang menyatakan noun kita adalah plural. Ya, kemudian other. Other adalah quantifier untuk noun yang plural. Other book atau other books. Karena kita tahu other adalah quantifier untuk noun yang plural, maka other books dengan keberadaan s ending itulah yang paling tepat untuk pasangan quantifier plural dengan noun yang plural. Right? Nah, ini dia beda antara singular noun dan plural noun. Yang membedakannya apa? Kalau singular noun ada pula beberapa quantifiernya. Lalu kita pastikan nounnya yang singular juga polanya. Quantifier plural ada pula jenis quantifiernya. Noun plural ada jenis quantifiernya. Nah, noun yang mengikutinya dalam bentuk plural juga, dengan indikasi adanya s ending pada noun yang mengikuti quantifier tersebut. Secara rumus bisa kita buat seperti ini. Quantifier plural, maka itu untuk noun yang plural juga. Nah, bagaimana mengetahui itu adalah noun yang plural dan kita mesti memilih yang tepat? Adanya s ending pada akhir noun yang plural tersebut jika nounnya bisa kita hitung. Ya, nah ini adalah kesimpulan untuk yang plural noun. Quantifiernya adalah beberapa quantifiernya, ini tidak mutlak ini saja begitu ya, tapi beberapa dari quantifiernya itu adalah to, both, many, several, various, few, a few atau a fewer, lot, a lot of, lots of, all, dan other. Nih, kita mau lihat ke dalam contoh kalimat. Contoh kalimatnya adalah both classes started on time. Di kalimat ini ada quantifier. Quantifiernya adalah both. Dan kita tahu bahwa quantifier both itu adalah quantifier untuk noun yang plural. Lalu kita mesti memastikan bahwa noun yang mengikuti si quantifier ini juga dalam bentuk plural. Apa penandanya? Adanya s ending di belakang noun tersebut jika nounnya bisa dihitung, ya kan? Ternyata kita punya katanya adalah classes atau nounnya adalah classes. Class berasal dari class ya. Dan ternyata ada s ending pada kalimat tersebut. Di kalimat ini, kata ini adalah noun yang plural ya. Dari mana tahu nounnya plural? Adanya keberadaan s ending atau es ending pada kata ini. Ternyata quantifiernya plural, nounnya juga sudah plural, maka ini adalah pola yang tepat atau pola yang benar. Right?
quantifier plural untuk noun yang plural dengan tanda adanya s ending setelah noun tersebut. Quantifier singular untuk noun yang singular dengan tanda tidak adanya s ending pada akhir noun yang dimiliki oleh kalimat tersebut. Setelah ini kita akan masuk kepada kasusnya, karena yang kita bahas tadi singular dan plural itu adalah teorinya dan pola yang benarnya. Dengan membawa konsep bahwa quantifier singular untuk noun yang singular, ya. Kemudian quantifier plural untuk noun yang juga plural, dengan cara membedakannya itu adalah keberadaan s ending pada quantifier atau noun yang plural, lalu tidak adanya s ending pada noun yang singular. Nah, kita akan melihat kepada kasus-kasus yang dimunculkan pada soal TOEFL jika yang dibahas itu adalah singular, quantifier singular untuk noun yang singular, quantifier plural untuk noun yang plural. Nah, yang benarnya adalah pola yang seperti ini. Quantifier singular untuk noun yang singular, ya kan? Quantifier plural untuk noun yang plural dengan penanda keberadaan s ending pada noun tersebut. Nah, pada kasusnya itu dia akan cross combination. Dia pakaikan misalnya quantifier singular tapi nounnya plural, atau quantifier plural tapi nounnya singular. Nah, ini salah. Padahal yang tepatnya itu singular untuk noun singular, quantifier plural untuk noun yang plural. Nah, ada 4 kalimat berikut ini. Di 4 kalimat ini ada quantifier. Nah, kita akan menentukan quantifiernya itu kategorinya apa, lalu kita lihat nounnya. Benarkah atau tidak? Kita mulai dari kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama itu berbunyi he just finished several books. He just finished several books. Ya, he just finished several books. Nah, kita mulai proses analisanya agar kita bisa mengarahkan pemikiran kita melihat ini sudah tepat tidak ya quantifiernya berikut dengan noun yang mengikutinya. Dengan membaca kalimat tersebut, kita bisa mengidentifikasi bahwa di kalimat ini ada quantifier. Setuju atau tidak? He just finished several books. Ya, ada quantifier dan quantifier di kalimat ini adalah several. Oke. Kalau kita ingat catatan kita tadi, right? Atau bagi yang sebagai kita sudah tahu, quantifier several itu masuk untuk several adalah quantifier untuk noun yang plural. Several adalah quantifier plural. Maka, jika several itu adalah quantifier plural, noun yang mengikuti quantifier several itu adalah noun juga dalam bentuk plural. Apa bedanya? Apa penandanya? Adanya s ending tentunya. Nah, kita lihat apa yang kita miliki. Yang kita miliki adalah book. Book. Di book ini tidak ada s ending. Berarti dia masuk kategori ini nih. Tidak ada s ending. Masuk kategori singular. Kita kasih label dulu. Ini adalah noun yang singular. Kalau kita simpulkan, quantifiernya plural, nounnya singular. Ini adalah hal yang tidak tepat atau incorrect.
Harusnya karena quantifiernya plural, yang benarnya adalah noun-nya juga plural, bukan singular. Atau karena book, kita mungkin bisa rubah si quantifiernya. Nah, karena kita tidak dalam proses merubah ke dalam bentuk yang benar, jadi itu kita abaikan saja pemahaman atau membenarkan kalimat itu. Yang mesti kita lihat adalah analisa quantifiernya apa. Quantifiernya adalah plural. Maka di ingatan kita, noun-nya itu juga mesti plural. Tapi ternyata noun kita adalah singular. Maka kita simpulkan ini yang tidak benar atau ini adalah kalimat yang incorrect terkait kepada quantifier dan noun yang mengikutinya. Ya. Oke, kita masih bertahan dalam pemahaman ini. Tentu dengan kemampuan kita atau capability kita mengingat beberapa quantifier yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, kalau kita lupa, nah itu kan yang menjadi masalah. Nah, kalimat yang kedua, she studied each chapter. She studied each chapter. Oke. Jika kita baca kalimat ini dengan baik, kalimat ini memiliki quantifier. Setuju atau tidak? Yes, kalimat ini memiliki quantifier dan quantifiernya adalah each. Jika dibalik lagi catatannya, pasti ditemukan bahwa each itu masuk ke dalam quantifier singular. Jika kita memiliki quantifier singular, maka kita mesti berhati-hati juga. Noun yang mengikuti quantifier itu adalah noun dalam bentuk yang singular. Oke. Apa noun di kalimat ini? Nounnya adalah chapter. Noun di kalimat ini adalah chapter. Chapter. Tidak ada s ending pada kalimat itu, pada kata itu, pada noun itu. Maka kita simpulkan bahwa ini adalah noun yang singular. Lalu kita buat kesimpulan untuk menentukan ini correct atau incorrect. Quantifiernya adalah singular, noun-nya sudah singular, maka ini pola yang benar terkait tentang quantifier dengan noun yang mengikutinya. Quantifiernya singular dan noun-nya juga sudah singular, maka ini adalah kombinasi yang tepat. Tidak ada masalah terkait noun dengan quantifiernya untuk kalimat nomor 2 ini. Ya. Sekarang kita lihat nomor 3. You need 2 pieces of identification to cash a check. You need 2 pieces of identification to cash a check. Right? Nah, kita ingin melihat quantifier dengan noun yang mengikutinya itu sudah tepat atau ada masalah di sini. Tentu dengan membaca baik-baik kita bisa melihat di kalimat itu ada quantifier kah atau tidak. You need to. Alright, I have to. Quantifier yang pertama yang saya temui. Saya mau baca dengan baik-baik. Nah, jadi kita mesti mengingat bahwa tidak hanya satu noun yang ada pada kalimat itu. Bisa saja nounnya hanya satu, tapi kita yang harus aware bahwa jika nounnya lebih dari satu, nah noun itu bisa saja memiliki quantifier, ya bisa dia memiliki quantifier atau tidak memiliki quantifier tergantung kepada apa yang kita hadapi pada saat kita baca latihan atau baca tesnya. Jika memiliki quantifier, nah di sanalah kita mesti berhati-hati. Quantifier singular untuk noun singular, quantifier plural untuk noun yang plural, untuk berapapun jenis noun atau quantifier yang ada pada kalimat kita. Nah, di kalimat pertama dan kalimat yang kedua itu hanya satu quantifier dan satu noun, ya. Jangan berhenti di sana, baca
baik-baik lagi. Mana tahu kita memiliki lebih dari satu atau lebih dari dua quantifier dengan noun yang harus kita cek. Nah, to di kalimat ini adalah quantifier pertama yang kita temui. Nah, jika kita baca baik-baik sampai akhir, nah kita punya lagi Nah, oleh sebab itu saya bilang tadi, jangan udah ketemu satu berarti sudah. No, tidak begitu. Kita nggak tahu berapa jumlah noun yang ada di kalimat kita. Kita juga tidak tahu quantifiernya di bawah selalu kah atau tidak. Maka akrabkan diri dengan quantifier lalu jeli melihat noun. Ya, you need to. Nah, kalau kita analisa, to itu adalah quantifier plural. Maka noun yang mengikutinya juga plural. Ternyata ada peace. Peace itu tidak ada s ending. Berarti kategori peace ini adalah noun yang singular. Right? Kalau kita analisa, quantifiernya plural, nounnya singular. Berarti ini salah. Ya, incorrect. Nah, karena kita punya dua, kita cek juga. Itu adalah quantifier singular dan check tidak ada s ending. Berarti ini masuk kategori noun yang singular. Noun singular. Quantifiernya singular, nounnya singular. Kalau ini sudah oke. Tapi ini kan dalam satu kalimat, ya kan? Satunya salah, satunya benar. Tetap juga kalimat ini adalah kalimat yang salah. Jika yang diuji itu adalah correct atau incorrect kalimat ini. Begitu bentuk latihan kita yang biasanya. Nah, kalau kita disuruh memilih antara A dan B yang salah, tentu yang salah itu adalah yang A. Ya. Kalau correct incorrect, kita pastikan ini kalimatnya salah. Tapi kalau kita disuruh mencari yang mana yang salah di garis bawah begitu, maka yang salah itu adalah yang A. Right. Yang terakhir kita lihat, we took a new road to the beach house. Right. Jika kita baca baik-baik kalimat ini, saya memiliki quantifier ya, dan saya ingat bahwa quantifier itu adalah untuk noun quantifier singular. Lalu saya akan melihat noun yang mengikutinya. Noun yang mengikutinya adalah yang mana sih? Nah, berhati-hati ya, ini ada new, ini ada roads. Kita kan mencari noun. Kalau mencari noun, berarti itu roads yang harus kita highlight. Nah, kenapa tidak si new, miss? Nah, jangan dilupakan bahwa noun itu bisa dijelaskan oleh adjective, dan adjectivenya ini kan di depan si noun, ya. Kan bisa saja adjektif itu menjelaskan noun dan berada di depan si noun. Ada kalanya noun itu tidak dijelaskan oleh adjektif, seperti kata-kata kita yang ada di sini kan nggak ada adjektif. Tapi jika ada adjektif, jangan adjektifnya yang diperhatikan, tapi nounnya yang diperhatikan. Ya, nounnya yang diperhatikan. Roads, roads itu ternyata nih ada s ending. Jika ada s ending, maka ini masuk kategori noun yang plural. Oke, ini noun yang plural. Kalau mau kita simpulkan correct atau incorrect kah kalimat ini, quantifiernya singular, nounnya plural, maka ini adalah kalimat yang incorrect. Nah, kita selalu berpegang kepada konsep ini. Konsep bahwa quantifier singular untuk noun yang singular dengan tanda tidak adanya s ending,
quantifier yang plural untuk noun yang plural dengan adanya s ending yang menyatakan noun itu adalah plural. Lalu untuk note bagi kita semua, berhati-hati dengan keberadaan adjektif karena kita tahu dan sudah tahu, barangkali kita lupa dan itu kita harus ingatkan kembali, noun itu bisa dijelaskan oleh adjektif, bukan adjektif ini yang kita lihat tapi noun yang mengikutinya. Ya, nah ini adalah beberapa kasus. Kalau kita simpulkan kasusnya itu quantifiernya plural, nounnya singular. Salah dong. Quantifiernya plural, nounnya singular. Quantifiernya singular, nounnya plural. Balik dia cross combination. Harusnya yang tepat, tapi dia silang, dia kacaukan sehingga itu salah secara grammatical walaupun maknanya sampai. Dan berhati-hati melihat quantifier, jadi akrabkan diri dengan quantifier, lalu perfasih atau perbanyak kategori noun ya. Dan ingat bahwa quantifiernya untuk masing-masingnya. Quantifier singular untuk noun singular, quantifier plural untuk noun yang plural. Setelah ini kita akan masuk ke latihan. Now we are going to do our exercise about singular and plural noun. Jadi diingat ya, quantifier singular apa saja, nounnya juga dalam bentuk singular dengan tanda tidak ada s ending. Quantifier plural apa saja, nounnya juga dalam bentuk plural yaitu adanya penambahan s ending. Nah, number 1 kita baca dia automotive shop stock many part for the various type of Hondas, right? Baca baik-baik dan teliti, lalu sambil mengingat beberapa quantifier, ya dibolak-balik catatannya, the automotive shop stocked many part for the various type of Hondas. Jika kita baca kalimat ini, kita memiliki quantifier. Ya, quantifier yang pertama yang kita temui itu adalah many. Many. Okay, part of the various juga. Nah, terserah nih mau cara mengasah kemampuannya bagaimana, mau melihat si quantifiernya dulu atau quantifier langsung dengan si nounnya, is up to you, yang mana yang paling bisa dilakukan. Nah, setelah ketemu di nomor 1 itu memang hanya 2 ini saja kayaknya ya, many and various. Nah, baru kita analisa satu-satu. Many itu adalah quantifier untuk plural. Various adalah quantifier untuk plural. Nah, kalau masih ragu, lihat kembali catatannya. Saya yakin sudah dicatat tadi. Oke. Quantifier itu memang akan selalu membawa noun, ya. Mana nounnya? Biasanya letaknya setelah quantifier. Tapi berhati-hati dengan keberadaan adjektif, ya. Oke, yang kita lihat bukan adjektifnya, tapi adalah nounnya. Di kalimat nomor 1, part adalah noun untuk quantifier many. Oke. Part, melihat part itu tidak ada s ending, maka kita simpulkan ini adalah noun yang singular. Oke. Various, saya mau lanjut dulu ke yang sebelahnya. Various itu adalah quantifier plural, right? Quantifier itu akan diikuti oleh noun, right? Mana noun untuk kata ini? Nounnya adalah types. Alright, ada types dengan s ending. Berarti ini adalah noun yang plural. Right, sudah ketemu nih masing-masing. Lalu kita lihat kesimpulannya. Quantifier plural, noun singular. Maka ini salah. Ya. Yang kedua, quantifier plural, nounnya plural. Ini benar. Dalam bentuk kalimat, jika salah satu salah, maka ini adalah kalimat yang incorrect. Tapi kalau di soal, jika di garis bawah yang ini, mana yang salah terkait noun dan quantifiernya? Yang salah itu adalah si yang bagian sini. Ya.
Nah, sudah selesai nomor 1. Sekarang kita masuk ke yang nomor 2. Dengan membaca baik-baik. Baca baik-baik sambil membantu kita mengingat beberapa quantifier untuk singular dan untuk plural. Every receipt must be removed from the cashier's drawer and tailed. Right. Di kalimat ini kita punya, kalau kita baca lagi ya, kita punya satu quantifier, yaitu every. Oke. Every adalah quantifier untuk singular. Maka noun yang mengikutinya juga dalam bentuk singular. Di kalimat ini atau di kata setelah every itu, noun yang harus kita perhatikan adalah received. Received, tidak ada s ending. Jadi kita simpulkan ini adalah noun yang singular. Nah, di sisanya tidak ada lagi yang terlihat seperti quantifier, berarti sudah cukup sampai satu saja yang kita temui quantifier. Lalu kita analisa, quantifiernya singular, noun singular, maka ini benar sehingga nomor 2 adalah yang correct jawabannya. Nah, begitu proses melihat sambil mengakrabkan diri dengan beberapa quantifier. Ya, nah sekarang your turn to do number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ambil lagi note yang tadi itu, lihat quantifiernya masing-masing dan penanda singular atau pluralnya, lalu aplikasikan seperti yang kita latihkan. Well everyone, kita masuk sekarang ke skill kedua yang akan kita bahas, yaitu mengenai countable and uncountable noun. Nah, selain noun itu diklasifikasikan ke dalam bentuk singular noun atau plural noun, noun juga diklasifikasikan kepada countable atau uncountable. Jadi ada dua hal yang harus kita ketahui dan harus kita pahami bagaimana bedanya. Nah, countable. Countable berasal dari kata count, berarti count itu bisa menghitung, kalau countable itu bisa dihitung. Jadi, secara pengertian, countable itu diartikan sebagai benda yang bisa dihitung. Bisa dihitung seperti pena, 1 pena, 2 pena. Nah, bisa dihitung dalam kategori jumlah, ya. Beberapa pena bisa dihitung. Kalau uncountable, lawannya tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung di dalam makna kalau misalnya pena itu bisa kita lihat, kita rasakan, kita amati, right? Apalagi kalau kita lihat secara real fisik seperti ini. Nah, untuk yang uncountable ini tidak bisa dihitung satuan seperti 1 pena begini. Misalnya kata happiness. Misalnya kata happiness ya. Happiness, tahu bagaimana bagaimana happiness itu, how are you today? I got 1 happiness now. No, tidak bisa happiness itu dihitung. Jadi ada kategori benda yang tidak bisa dihitung. Seperti happiness. Ada kategori yang bisa dihitung takarannya saja, bukan bendanya yang bisa dihitung, tapi takarannya. Misalnya kalau kita mau bikin coffee, for example, berapa kopi yang dibutuhkan? Yang dihitung kan bukan kopinya. Saya butuh 1 kopi, nggak mungkin kita ambil butiran kopi lalu kita 1 kopi begitu, tidak. Tapi takarannya. Nah,
takarannya yang bisa dihitung, 1 sendok yang bisa dihitung, bukan 1 kopi yang bisa dihitung, 1 bungkus kopinya yang bisa dihitung, ya, atau 1 gramnya bisa dihitung, tapi bukan bendanya secara nyata bisa dihitung, seperti pasir, apalagi itu, money juga tidak bisa dihitung. How much money do you have? Saya punya lembaran uang gitu, 1 uang, 2 uang, kita tidak menghitung lembaran uang, tapi kita menghitung nominalnya, 1.000-nya, 200.000, nah itu yang bisa kita hitung. Nah, untuk mengetahui apa saja countable dan apalagi uncountable, itu bisa dilihat pada kamus sebenarnya. Jika punya kamus, mungkin online juga ada, lalu nanti ketemu kurung begini ya, lalu ada U, dalam kurung itu depannya noun, nounnya itu uncountable berarti. Nah, itu cara melihatnya, membedakannya countable dan uncountable. Nah, lalu apa yang mesti kita pahami di sini? Nah, saya tulis dulu. Yang kan kita pelajari pertama itu adalah mengenai countable. Countable, yang bisa dihitung, right? Ya, countable ini ada 2. Nah, ini yang kita pelajari tadi, bahwa ada yang countable itu singular, ada yang countable itu singular, ada yang countable itu plural. Nah, yang kita pelajari sebelumnya itu adalah kategori countable, countable singular. Jadi kita bagi menjadi 2 istilah, countable singular, ya. Lalu yang ini countable plural dengan masing-masing quantifiernya yang kita pahami tadi. Nah, ini perpanjangan dari yang tadi. Kalau kita mau bikin bagannya gitu ya, countable itu ada yang singular, ada yang plural dengan ciri-ciri quantifier, dengan ciri-ciri quantifier untuk yang plural juga. Untuk yang lebih rincinya, kalau countable singular, noun-nya itu tidak ada s. Kalau countable yang plural, di noun-nya itu ada s ending. Nah, itu sebenarnya yang kita pelajari. Masuk kategori countable dua-duanya, singular dan plural. Nah, yang baru di sini sebenarnya adalah yang baru di sini sebenarnya adalah uncountable. Nah, ini yang akan kita pelajari berikutnya. Uncountable. Right. Okay. Jika pada countable itu ada singular, ada plural, apakah di uncountable juga ada plural, ada singular? Tidak. Karena dia uncountable, tidak bisa dihitung, maka yang ada itu hanya kategori singular. Semua kata benda uncountable itu dihitung singular. Singular, yang berarti tidak ada s ending dan tidak ada bentuk pluralnya. Tidak ada bentuk pluralnya, tidak ada. Karena bendanya yang uncountable itu sendiri tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung adalah takarannya, timbangannya, itu yang nominalnya, itu yang bisa dihitung. Oke, jadi tidak ada bentuk plural. Semua uncountable itu adalah bentuk yang singular. Oke, jadi tidak ada s ending tuh di belakang kata uncountable. Tidak ada, misalnya happiness, ya. Contoh kita yang tadi, happiness. Bentuk singular, ya, karena kita tidak tahu ini adalah uncountable. Happinesses, begitu bentuk pluralnya? Tidak begitu, karena tidak ada bentuk plural. Uncountable semuanya dihitung adalah singular. Nah,
Ada pula si quantifiernya untuk kategori yang uncountable ini, yes, ada. Nah, kalau pernah melihat much sebagai quantifier, amount sebagai quantifier, little, ini juga dengan teman-temannya ya, a little juga begitu, a little, atau less, ya. Ini adalah quantifier untuk kategori uncountable. Uncountable. Nah, jadi noun yang mengikutinya, yang mengikuti si quantifier ini quantifier untuk uncountable, ini quantifier untuk uncountable, quantifier untuk uncountable, quantifier untuk uncountable. Noun yang mengikutinya juga harus dalam bentuk uncountable. Yang berarti tidak ada s ending karena kita tahu semuanya dalam bentuk singular. Oke, nanti kita lihat contoh detailnya kasus ke uncountable ini. Tahap awal kita pahami dulu bahwa ada pula quantifier untuk noun yang uncountable ini. Apa saja? Much, amount, a little atau little, less. Nah, ini adalah quantifier untuk benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable. Kalau menemui quantifier ini, kita mesti pastikan noun yang mengikutinya itu adalah dalam bentuk uncountable. Tidak ada bentuk pluralnya, jadi tidak ada s ending ya. Jika sudah ada s ending di belakang noun yang uncountable, berarti itu sudah salah dia. Oke, nah kita masuk ke kalimat agar ini bisa dilihat dengan baik. Kalimatnya ada dua. He didn't have much time at the movies. Oke, pada kalimat ini jika kita baca baik-baik, he didn't have much time, right? Quantifier yang dimiliki adalah much. Oke, dan sekarang kita tahu bahwa much itu masuk ke dalam quantifier uncountable, Oke, maka di pikiran kita noun yang mengikutinya itu adalah dalam bentuk noun yang uncountable juga. Time adalah noun. Time ini adalah noun yang uncountable juga untuk kasus kalimat ini. Karena beberapa noun itu bisa menjadi dua kategori. Time bisa countable, bisa uncountable, tergantung konteks di kalimatnya. Misalnya uang kembalian, change dengan kembalian, perubahan change kan sama, tergantung change itu di dalam kalimat dia berfungsi sebagai atau konteksnya bagaimana. Di kalimat ini time adalah uncountable. Nah, sekarang kita perhatikan quantifiernya uncountable, nounnya juga uncountable. Jadi ini pola yang benar. Sudah sama quantifier dengan noun yang mengikutinya. Dari mana tahu kalau seandainya ada times, ada s ending, ya? Kan ini uncountable tidak ada s ending. Makanya kita bisa sebutkan bahwa ini adalah uncountable. Lalu yang kedua, there was not much water in the pool. Di kalimat ini ada quantifier much lagi, dan kita tahu quantifier much itu adalah quantifier uncountable, dan kita harus yakini noun yang mengikutinya juga dalam pola adalah noun yang uncountable. Kita punya water. Ya, water itu tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung adalah, for example, a glass of water. Gelasnya, takarannya yang bisa dihitung. 1 kilo air boleh, 1 drum air tapi airnya aja pasti tidak bisa dihitung tanpa ada takarannya. Jadi karena itulah water tergolong ke dalam noun yang
uncountable. Kalau kita analisa quantifiernya uncountable, nounnya juga uncountable, maka ini pola yang pas. Nah, proses memahaminya sama dengan memahami si singular and plural tadi yang masuk ke dalam kategori countable. Ya, uncountable ada quantifiernya juga. Nah, quantifiernya ada much, amount, a little atau little less yang harus diikuti oleh noun yang dalam bentuk uncountable juga. Nah, untuk memastikannya dengan tahap awal itu karena kita tahu uncountable itu tidak ada bentuk pluralnya, maka tidak ada s ending di belakang uncountable noun. Nah, apa kasusnya untuk uncountable ini? Kita akan lihat beberapa contohnya. Kita akan lihat 3 kalimat di bawah ini ya, yang membawa quantifier. Lalu kita akan melihat bagaimana bagaimana noun yang mengikutinya. Apakah sudah sama dengan quantifier yang mendahulunya atau tidak? Oke. Ada 3 kalimat. Kalimat yang pertama, kalimat kedua, dan kalimat yang ketiga. Kita mesti baca baik-baik kalimat per kalimat karena tadi seperti yang tadi latihan sebelumnya kita melihat ternyata dalam satu kalimat itu ada beberapa quantifier yang ditemui dan itu mesti kita pastikan benar atau tidak. Oke, berapapun jumlah noun dia bisa memiliki quantifier, dia juga bisa tidak memiliki quantifier tergantung kalimat itu bagaimana. Nah, kita yang mesti mengetahui oh ini noun atau tidak ya, ini quantifier atau tidak ya. Masalahnya kan kalau kita tidak mulai akrab dengan dia. Jadi mulailah akrab dengan quantifier dan beberapa noun ya. Ada countable, ada uncountable. Oke, sekarang kita mau bahas yang uncountable, kasus-kasusnya. Kalimat nomor 1 itu they have taken much trip recently. Nah, kita garis bawahi ya, walaupun kita paham maknanya, tapi kalau secara grammatical itu incorrect, maka tidak benar jadinya. Walaupun kita paham, tapi secara grammar kita juga mesti grammarnya bagus ya. They have taken much trip recently. Nah, kalau kita baca baik-baik kalimat ini, di kalimat ini ada quantifier. Quantifiernya adalah kata much. Dan kita sudah mulai mengetahui bahwa much itu adalah quantifier untuk uncountable. Jadi, jika quantifiernya uncountable, maka kita mesti juga melihat noun-nya juga uncountable. Bisa nggak noun-nya countable? Tidak, harus uncountable. Oke, dan noun yang mengikutinya itu adalah trips. Trips ada s ending. Apakah di uncountable ada s ending? Tidak. Uncountable itu hanya dalam bentuk singular. Tidak ada penambahan s ending. Nah, penambahan s ending ini hanya untuk kategori countable plural. Ini noun-nya bentuknya adalah countable. Ini noun-nya adalah countable plural. Kalau kita mau analisa, harusnya quantifier uncountable kan untuk benda yang uncountable juga. Ternyata satu uncountable, satu adalah countable. Nah, ini tidak benar dan tidak tepat secara gramatikalnya. Karena quantifiernya uncountable, tapi bendanya adalah countable. Tidak pas, tidak tepat. Nah, bertambah lagi cakupan masalahnya. Quantifier countable, singular, noun-nya singular. Quantifier countable plural, noun-nya plural. Quantifier uncountable, noun-nya harus uncountable. Tidak bisa countable. Masalahnya bagaimana membedakannya? Kalau countable itu ada bentuk singular yang tidak ada s ending, ada bentuk plural yang ada s ending. Kalau uncountable itu tidak ada penambahan s ending karena kategorinya semuanya adalah singular. Nah, itu cara membedakannya. It will get more easier for you when you train yourself more.
Karena sebagian dari kita mungkin kosakatanya banyak tahu countable dan uncountable. Sebagian dari kita ada yang baru menyenangi bahasa Inggris terutama TOEFL tapi agak tersendat di mengetahui countable yang mana ya, uncountable yang mana ya. Dicari saja di Google atau punya kamus yang hard copy, yang hard, kamus kertas, kamus buku, dilihat di sana apakah kategorinya countable atau kategorinya uncountable. Karena ada pula noun itu bisa dua-duanya. Nah, ini kalau kita jelaskan kembali, it will take one more video. Okay? Right. Number 2, he has seen much foreign films. Oke. Di kalimat ini kita punya quantifier. Quantifiernya adalah much. Dan kita tahu quantifier much itu masuk ke dalam quantifier uncountable. Jadi noun yang mengikutinya juga dalam bentuk harusnya uncountable. Nah, kita lihat yang kita miliki di sini itu satu ada foreign, ada film. Ya, yang mana yang dilihat? Yang kita lihat bukan adjektifnya tapi nounnya, yaitu film. Oke. Film, ada S ending. Film. Kalau kita lihat di kamus, film itu termasuk ke kategori noun yang countable. Ada S ending berarti plural. Oke. Kalau kita mau analisa noun quantifier uncountable, tapi ternyata nounnya adalah countable, satu uncountable, satu countable, maka salah. Selain itu, kita juga bisa melihat S ending ini ya kan, tidak ada quantifier uncountable diikuti oleh noun yang uncountable dengan adanya S ending. Tidak, karena hanya ada singular pada uncountable. Okay, right. Lalu, there was a large amount of apples in the bowl. Pada kalimat ini ada quantifier amount. Okay, a large amount. A large amount ini kalau kita bilang kesatuan, ya dia kesatuan. Jadi bukan penandanya. A large amount ini satu kesatuan ini. Tapi quantifier intinya di sini adalah amount. Amount. Yang kita ketahui amount itu adalah quantifier untuk uncountable. Jadi benda yang mengikutinya juga harusnya uncountable. Harusnya ada apples, tapi apples itu dengan S ending. Uncountable tidak ada S ending. Lalu apples di sini apa? Apples di sini adalah noun countable plural. Nah, kalau kita analisa uncountable, lalu nounnya adalah countable, satu uncountable, satu countable, maka ini salah. Jadi kecenderungan uncountable ini masalahnya adalah quantifiernya adalah uncountable, tapi bendanya itu ada S ending. Kan kita ketahui bahwa uncountable itu tidak ada bentuk pluralnya, bentuk hanya singular, jadi tidak ada penambahan S ending. Nah, kalau kita memahami konsepnya, ini akan terasa gampang. Tapi kalau kita masih belajar, catat kembali itu yang masing-masing tadi itu dan penjelasannya, lalu coba latihkan ke beberapa soal. Nah, ini akan membantu kita melihat noun di kalimat yang kita baca ini bermasalah nggak ya, terkait mengenai quantifiernya. Well everyone, kita masuk sekarang ke exercise yang menguji pemahaman kita mengenai countable, baik itu singular atau plural, dan uncountable noun yang hanya dalam bentuk singular saja. Dengan membawa pemahaman yang tadi itu, kita akan melihat dua kalimat atau dua nomor soal, number 1 and number 2. Kita baca dulu baik-baik, kalau kita lihat apakah quantifier yang ada pada kalimat ini, lalu kita lihat apakah noun yang mengikutinya sudah tepat dan selaras dengan quantifiernya atau tidak. He received little notice that the bill would have to be paid in full. Di kalimat ini quantifiernya adalah little. Little itu adalah quantifier untuk uncountable. Jadi secara tidak sadar, jika kita sudah paham, jika quantifiernya uncountable, maka nounnya juga dalam bentuk uncountable.
Noun-nya di kalimat ini adalah notice. Notice itu dalam kamus kalau dilihat ya, ini adalah noun untuk uncountable. Oke. Noun-nya notice ya, tidak ada s ending pula, berarti tepat ini karena kita tahu uncountable itu dalam bentuk singular saja. Kalau kita analisa, quantifier-nya sudah uncountable, noun-nya juga sudah uncountable, maka ini pola yang correct. Sehingga nomor 1 itu jawabannya adalah correct. Quantifier dan noun yang mengikutinya itu benar. Ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Berhati-hati ya, karena tidak satu quantifier saja mungkin ada pada kalimat kita itu. Misalnya di contoh yang nomor 2 ini, lebih dari satu quantifier loh yang ada di sini. The police had few opportunities to catch thief who had committed a large amount of crimes. Pada kalimat ini quantifiernya ada satu few dan satu large amount. Large amount ini satu kesatuan sebenarnya, a large amount, tapi quantifier intinya adalah amount. Oke. Kita analisa satu persatu. Few itu adalah quantifier, balik lagi catatannya, coba lihat. Few adalah quantifier untuk countable, ya. Dan a large amount itu adalah quantifier untuk uncountable. Oke, jadi kalau few yang merupakan quantifier untuk countable, maka noun yang mengikutinya juga countable. Kita lihat noun-nya adalah opportunities. Opportunities, kalau kita lihat dalam kamus, opportunities itu adalah noun dalam bentuk countable. Countable di sini karena pakai es ending plural. Jika kita analisa countable, quantifiernya countable, noun-nya juga countable, maka ini oke. Ya, quantifiernya countable, quantifier countable plural juga, oke. Quantifier countable plural juga, few ini kan plural, dan noun-nya juga noun countable plural. Jadi tidak ada masalah di kata few opportunities. Oke. Lalu yang kedua, a large amount of crimes. A large amount adalah quantifiernya, maka noun-nya adalah crimes. Crimes dengan keberadaan s ending, crimes itu adalah noun dalam bentuk countable. Countable-nya adalah countable plural. Maka si kalimat kata ini jika kita analisa uncountable dengan countable, maka ini salah, tidak tepat karena quantifiernya uncountable, bendanya adalah countable, tidak tepat. Jadi untuk soal nomor 2 itu jawabannya adalah incorrect. Nah, begitu proses melihat dan menganalisanya. Saya arahkan untuk mengerjakan yang nomor 3. You will have fewer problems with your income taxes if you get a professional help. Nah, carilah quantifiernya. Quantifiernya adalah fewer. Lalu lihat noun-nya, problems. Oke, lalu analisa. Nah, kita yang mesti kita berhati-hati itu adalah adanya noun yang bisa bentuknya bisa digunakan untuk countable, bisa untuk uncountable. Jadi itu dilihat di kamus masing-masing sehingga tepat jawabannya. Kalaupun tidak tepat, it's okay, never mind, it's part of learning. Kedepannya kita mesti berhati-hati sambil meningkatkan pemahaman kita mengenai countable and uncountable nouns. So, it's your turn to do number 3 to number 10 and good luck. Well everyone, I think this is all for today's meeting. We are talking about the problems with noun, countable singular, plural dengan quantifiernya, dan uncountable noun dengan quantifiernya juga. Semoga ini bisa memberikan bantuan dan manfaat ketika kita mengerjakan tes TOEFL, dan ini juga bermanfaat sebenarnya untuk kita melatih percakapan kita, atau membaca artikel, atau kita mendengarkan podcast, or listening to the song. So, until next week everyone, bye!